Sebuah gambar rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik saat banjir bandang yang berasal dari tanggul Sungai Cikapundung yang jebol menerjang rumah warga di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 11 Januari kemarin. Dalam video tersebut tampak aliran air yang deras memasuki rumah warga milik Nono Suharno yang lokasinya tidak jauh dari posisi tanggul yang jebol. Terjangan air yang kuat ini menjebolkan pintu gerbang rumah dan merusak sejumlah perabotan di dalam rumah. Saya dari sini, hitungan detik, 1-2-3 langkah langsung air udah jebol, memanggil saya cepat keluar. Nah dari sana kejadian gitu. Begitu habis maghrib ya jebol dari sana. Akibat terjangan luapan air Sungai Cikapundung yang berasal dari tanggul jebol di dekat lokasi rumahnya, Nono Suharno menderita kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Mobil dan motor terendam banjir, berikut barang-barang di dalam rumah terbawa arus banjir. Sementara itu, 4 hari pasca kejadian jebolnya tanggul Sungai Cikapundung di Kampung Lamajang Pentas, situasi kondisi air mulai surut dan sejumlah warga pun terlihat membereskan perabot rumah yang tersisa dari timbunan lumpur. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini dengan sarapan, kita update dulu yuk seputar berita hari ini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Luapan banjir terus melanda wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 5 kecamatan terendam banjir hingga 2 meter. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam gedung sekolah serta kantor desa. Inilah kondisi banjir yang berada di Desa Lompatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin pada Minggu pagi. Debit air banjir cukup deras hingga ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir di wilayah Kecamatan Sekayu ini selain merendam ribuan rumah warga, juga merendam gedung sekolah dasar dan menyebabkan tembok penahan banjir jebol. Warga korban banjir banyak yang masih bertahan di rumah mereka, meski kondisi air banjir diperkirakan bakalan lebih besar dan semakin meluap. 5 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin yang terendam banjir meliputi Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Jirak Jaya, serta Kecamatan Sungai Karo. Luapan banjir yang melanda wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sudah terjadi selama 1 pekan. Dan diperkirakan banjir akan terus meluap karena curah hujan tinggi hingga meluapnya Sungai Musi. Dampak banjir yang melanda Kabupaten Kerinci Jambi, puluhan ton sampah menumpuk di Sungai Batang Merau. Sampah ini berasal dari limbah kayu, bambu, dan sampah rumah tangga. Puluhan ton sampah menumpuk di aliran Sungai Batang Merau di jembatan Desa Kotolanang, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci Jambi. Selain menghambat aliran sungai, tumpukan sampah juga mengeluarkan aroma tidak sedap. Pembersihan dilakukan tim Satgas Darurat Bencana dibantu alat berat DAU Dinas Pekerjaan Umum. Petugas sampai harus masuk ke sungai untuk mengangkat sampah yang menyumbat kolong jembatan. Isinya bervariasi, tetapi paling banyak adalah sampah rumah tangga. Sebagian kayu, bambu, sampah rumah tangga, plastik, karet, semuanya seperti itu. Petugas juga mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai. Kereta api Pandalungan jurusan Jakarta-Jember anjlok di emplasemen stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden tersebut, seluruh penumpang selamat, namun perjalanan kereta api terhambat. Hingga kini upaya evakuasi gerbong kereta masih terus berlangsung. Video warga menunjukkan saat lokomotif KA Pandalungan berjalan oleng ke kanan sampai keluar dari rel. Lokomotif tidak sampai terguling, namun suara keras dan getaran kuat membuat seluruh penumpang terkejut. KA Pandalungan yang berangkat dari Jakarta Gambir menuju Jember anjlok saat memasuki emplasemen stasiun Tanggulangin yang berada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur.
Kalau di situ cuman kayak kereta jalan di batu ini aja, mungkin karena keluar dari rel itu mungkin. Saat itu kondisi di dalam gerbong seperti apa, Bu? Bisa digambarkan? Enggak apa-apa ya, udah orang-orang pada istighfar aja. Tidak berselang lama, masinis, kru, dan seluruh penumpang dievakuasi ke stasiun Tanggulangin. Dari 11 gerbong rangkaian KA Pandalungan, anjlok dialami 2 gerbong terdepan dan lokomotif. Pihak PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat anjloknya KA Pandalungan. Evakuasi bisa segera dituntaskan hingga perjalanan kereta api lainnya bisa kembali normal. Berbagai daya upaya kami kerahkan untuk mempercepat hal tersebut. Di antaranya kami mendatangkan tim penolong dari stasiun Sutopo, dari Depo Sutopo, dari Depo Sarana Pasar Turi, dan juga dari Malang untuk mengevakuasi kereta yang anjlok. Dan sekarang perjalanan juga kren dari Solo. Ini kami percepat perjalanannya untuk mengevakuasi lokomotif. Mengenai penyebab anjloknya KA Pandalungan, PT KAI Daop 8 Surabaya menyatakan bahwa penyelidikan masih terus dijalankan oleh pihak terkait, yaitu Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang kembali terjadi di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebuah minibus Toyota Innova pada hari Minggu siang ditabrak kereta api penumpang. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu tepatnya di Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dari keterangan sejumlah saksi, peristiwa kecelakaan ini terjadi saat minibus bernomor polisi BK1476NM hendak melintas rel kereta api. Pengemudi minibus tidak memperhatikan laju kereta api yang datang dari arah Jalan Deblot Sundoro, hingga kemudian kecelakaan pun tak terhindarkan. Minibus terseret dari lokasi terjadinya kecelakaan hingga mengakibatkan 1 orang penumpang tewas dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Gunung Merapi terus mengeluarkan material abu vulkanik dari kawahnya. Sebaran abu yang cukup pekat membuat petugas langsung membagikan masker. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, hingga siang tadi masih terus mengeluarkan abu vulkaniknya. Sebaran abu vulkanik yang mengguyur nagari Bukit Batabuah, Kabupaten Agam siang ini tergolong cukup pekat. Terlihat memutihkan sejumlah atap rumah warga juga menutup jalanan. Tim gabungan Posko Siaga Darurat Erupsi Gunung Merapi langsung membagikan masker untuk warga sekitar daerah Bukit Batabuah. Ada 900-an warga yang ada di Jorong Batang, Silasiah, dan berada di radius aman atau di luar 4,5 km berdasarkan edaran PVMBG. Namun sebaran abu vulkanik kali ini cukup berbahaya bagi warga. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjajal makanan khas Lampung saat berkampanye. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali melanjutkan safari kampanyenya ke wilayah Lampung. Kegiatan Anies mulai dari menyambangi ulama besar di Lampung Timur hingga berdialog dengan para petani. Pada kesempatan ini, usai acara Anies pun menyempatkan menjajal masakan khas Lampung yang disajikan oleh tuan rumah. Sementara di lokasi lain, Anies Baswedan disambut meriah oleh para relawan di acara Jumpa Saksi TPS Amin di Gor Podomoro, Lampung Selatan. Di acara ini, Anies sempat diberi jaket oleh seorang Gen Z berlogo Attack on Titan, berwarna coklat dengan logo khas anime tersebut. Capres nomor urut 1 ini pun bahkan sempat berpose Sasageo, gaya khas salah satu tokoh anime itu. Sebelumnya, Anies Baswedan berhasil menaklukkan 1.000 anak tangga saat melakukan ziarah ke makam Papan Tinggi di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menyatakan bahwa kemampuannya dalam menaklukkan anak tangga ini berasal dari semangat yang kuat. Anies sendiri ditemani mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Caimin menghadiri haul masyayikh ke-21 di Ponpes Al-Yasini, Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, dengan kekuatan umat Islam yang sangat banyak di Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara dengan wisata halal terbesar.
karena wisata halal di Indonesia masih perlu dikembangkan. Pelaku yang mengancam akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di media sosial TikTok kini sudah ditangkap oleh kepolisian. Pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur dan telah mengakui perbuatannya. Usai viral di media sosial TikTok, pelaku yang mengancam penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Direktorat Cyber Polri yang bekerja sama dengan Polda Jawa Timur berhasil menangkap pelaku berinisial AWK di Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap usai tim gabungan Polri dan Polda Jawa Timur melakukan pendalaman mengenai ancaman penembakan terhadap capres nomor urut 1 yang viral di media sosial TikTok tersebut. Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK. Penangkapan ini merupakan tindakan tim gabungan untuk mewujudkan nuansa pemilu yang aman. Sebab sejauh ini baik Timnas Amin maupun Anies Baswedan sendiri belum melakukan pelaporan mengenai ancaman tersebut ke kepolisian. Hari ke-48 kampanye, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 melakukan kegiatan kampanye di wilayah berbeda. Prabowo Subianto hadir di Bandung, Jawa Barat, sementara Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan turnamen e-sport di tenis indoor Senayan, Jakarta. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di hari ke-48 kampanye melakukan kegiatan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Prabowo menghadiri rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN di Hotel Sultan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan dalam pembukaan gelaran turnamen e-sport bertajuk Mentari e-sport Mobile Legends Championship di tenis indoor Senayan, kawasan Gelora Bung Karno. Gibran juga memberikan dukungan kepada para anak muda kreatif yang dapat mendorong pembangunan ekonomi kreatif Indonesia. Diketahui lebih dari 300 tim e-sport akan bertanding di laga e-sport Mobile Legends. Selain hadir di turnamen e-sport, Gibran juga meresmikan peluncuran aplikasi Bergerak 1912. Aplikasi pemantau pergerakan relawan anak muda Muhammadiyah yang mengampanyekan Prabowo Gibran dengan menggunakan metode strategi canvassing. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kewalahan mengejar istrinya dan Sandiaga Uno dalam lari santai bertajuk Penguin Seliweran. Bertempat di Senayan Park, Jakarta, Ganjar ditemani sang istri Siti Atiko bersama dengan Sandiaga Uno dan istri Nur Asia mengajak masyarakat Jakarta untuk lari bersama. Event bertajuk Penguin Seliweran ini menempuh rute sejauh 8 km. Ganjar mengaku agak kerepotan mengejar sahabatnya Sandiaga Uno dan sang istri Siti Atiko. Pasalnya Sandiaga Uno dan Siti Atiko sudah terbiasa dengan kegiatan lari seperti ini. Di sisi lain, Sandiaga Uno mengatakan acara ini merupakan momen bagi dirinya dan Ganjar untuk bisa menyapa langsung masyarakat Jakarta. Selain itu, Sandiaga Uno mengatakan lari ini merupakan simbol dan slogan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 tersebut, yaitu Satse. Ganjar pun sempat melihat UMKM yang ada di sekitar venue acara. Dirinya berharap masyarakat bisa lebih mandiri dan bisa terus berinovasi dalam mengembangkan UMKM. Demikian Andi Isoro dan Eko Jatmiko melaporkan dari Jakarta. Kertas surat suara pemilu 2024 ditemukan rusak di sejumlah daerah. Kerusakan antara lain surat suara terdapat bercak berkas tinta dan sobek. Ribuan kertas surat suara rusak ditemukan KPU Kota Bandung. Kerusakan diketahui setelah dilakukan sortir dan pelipatan kertas suara. Kebanyakan surat rusak karena lecek dan robek. Surat yang rusak kemudian dipisahkan. Dari temuan Sabtu, setidaknya ada 1.100 surat suara DPRD provinsi yang rusak.
Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan setidaknya 3.600 kertas suara rusak di Kabupaten Bekasi. Mayoritas karena bercak serta sobekan di lipatan surat. Kertas suara yang rusak untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan Kota Kabupaten, serta Pilpres. Kertas rusak akan dikembalikan untuk diganti dengan yang baru. KPU Kota Binjai, Sumatera Utara menemukan 181 lembar surat suara rusak untuk Pilpres. Sedangkan surat suara rusak untuk DPR dan DPRD Provinsi sekitar 170 kertas suara. Kerusakan karena sobek atau tersiram tinta dari percetakan serta cetakan yang kurang sempurna. Puluhan warga pingsan dalam insiden festival rebutan durian di Pekalongan, Jawa Tengah yang melibatkan 20.000 pengunjung. Festival durian di alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Puluhan ribu pengunjung saling berdesakan memperebutkan gunungan durian yang ditempatkan di tengah lokasi. Warga juga nekat menjebol pagar pembatas agar bisa masuk lokasi festival. Banyak warga yang terjepit, sejumlah anak-anak harus kerepotan mencari orang tua karena suasana kacau. Sebanyak 23 warga pingsan dan 9 warga dilarikan ke rumah sakit. Sebagian warga terluka tertusuk durian. Festival durian digelar Pemkab Pekalongan menyediakan 2.000 butir durian dalam bentuk gunungan. Menurut panitia, target jumlah pengunjung mencapai 10.000 orang, namun ternyata membludak hingga lebih dari 20.000 orang. Panitia memastikan akan bertanggung jawab terhadap korban luka. Menurut polisi, situasi sudah terkendali. Seorang siswi di Tangerang Selatan dirundung temannya. Beritanya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Video perundungan seorang siswi di Jalan Alfania 1, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik tampak pelaku yang memakai baju bebas memarahi korbannya. Pelaku juga melakukan kekerasan, memukul dan mendorong korban hingga terjatuh ke dalam tempat sampah. Kejadian ini pun mengundang respon pihak yang berwajib. Polisi memeriksa TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata, serta mengajak korban untuk membuat laporan. Diduga perundungan sendiri berawal dari salah paham antara pelaku dan korban. Untuk mendalami lebih lanjut, kasus ini pun dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Di Lumajang, Jawa Timur ada kuliner legendaris yang menggugah selera, yakni ayam asap kuah kare pedas khas kaki Gunung Semeru. Lembutnya daging ayam Jawa dengan aroma asap disajikan dengan kuah kare serta rempah-rempah yang khas menciptakan perpaduan cita rasa yang lezat. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan wassalamualaikum. Ayam asap kuah kari pedas. Dari tampilannya saja sangat menggoda, bikin perut keroncongan seketika. Nah, ayam asap kuah kari pedas ini merupakan menu andalan sebuah warung makan di tepi sungai aliran lahar Gunung Semeru, Desa Pasrung Jambe, Lumajang, Jawa Timur. Cara memasaknya pun cukup sederhana. Pertama, daging ayam kampung diasap di atas tungku untuk menciptakan aroma smoky yang khas. Proses masak ini berlangsung hingga bumbu meresap serta menciptakan aroma yang harum. Sebelum disajikan, daging ayam dilumuri topping daun bawang serta kuah kare yang lezat. Nah, untuk kuah kare, ragam bumbu seperti bawang merah, cabai, kunir, bawang putih, dan kemiri dihaluskan kemudian dicampur dengan santan kelapa. Proses penghalusan bumbu dilakukan dengan diulek dan bukan di blender.
Lembutnya daging ayam Jawa dengan aroma asap disajikan dengan kuah kare serta rempah-rempah yang khas menciptakan perpaduan cita rasa yang sangat lezat. Tak heran ya jika usaha kuliner yang dirintis sejak tahun 1982 ini masih bertahan dan digemari para pecinta kuliner. Lembut, bumbunya meresap ke dalam. Apa? Enak, pol. Ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Harga untuk satu porsi ayam asap kuah kari pedas yang berisi 1 ekor daging ayam Jawa ini dibanderol Rp150 hingga Rp200.000 dan bisa dinikmati oleh 4 orang. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya?